Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nur Lutfia, kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, lawan berbicara, dan orang yang diceritakan, serta menurut medium pembicaranya. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa itu terdiri atas dua macam. Yang pertama ada ragam bahasa lisan dan yang kedua ada ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Nah, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Pertama ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu sendiri adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech. Ciri-ciri ragam bahasa lisan itu apa aja sih? Nah, yang pertama, ciri-cirinya itu memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Nah, yang kedua, bergantung pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam bahasa lisan itu tuh sangat terikat dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu nih. Makanya, ciri yang kedua adalah bergantung pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan ciri ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Dan ciri yang keempat, berlangsung cepat. Ciri yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Ciri yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan ciri yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah serta intonasi. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis itu sendiri adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya apa aja sih ragam bahasa tulis itu? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Kalau ragam bahasa lisan tadi kan memerlukan. Nah, kalau ragam bahasa tulis itu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Nah, yang kedua, tidak bergantung pada kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Ciri yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Ciri yang keempat, berlangsung lambat. Ciri kelima, selalu memakai alat bantu. Ciri keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ciri yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Kita lanjut dengan ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia itu dibagi ke 4 kelompok nih. Yang pertama, ragam bahasa dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tak resmi. Terus ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Nah, berdasarkan topik pembicaraan ini, ragam bahasa dibagi jadi 7 kelompok. Yang pertama ada ragam bahasa ilmiah, kedua ragam hukum, yang ketiga ragam bisnis, keempat ragam agama, yang kelima ragam sosial, yang keenam ragam kedokteran, dan yang terakhir ketujuh ragam sastra. Lalu ada ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Ragam bahasa dibagi atas 5 macam gaya nih. Di ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Yang pertama, gaya atau ragam beku, frozen. Nah, yang kedua, gaya atau ragam resmi atau formal. Dan yang ketiga, gaya atau ragam usaha atau konsultatif. Dan yang keempat, gaya atau ragam santai, casual. Yang kelima, gaya atau ragam akrab atau intimate. Terakhir kita punya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah itu sendiri adalah bahasa yang mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Ragam bahasa ilmiah itu lebih menekankan pada segi kelugasan, ketepatan, dan kebakuan. Ciri-ciri ragam ilmiah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu apa aja sih? Nah, ada 8 cirinya. Ciri pertama itu bersifat lugas, ciri kedua mematuhi kaidah-kaidah gramatika, yang ketiga efektivitas kalimat-kalimatnya terpenuhi, dan ciri keempat kosakata yang digunakan adalah kosakata baku, ciri kelima kalimat-kalimatnya tidak menimbulkan tafsiran ganda, ciri keenam bebas dari makna kias dan figura bahasa, ciri ketujuh mematuhi persyaratan penalaran, dan yang terakhir mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku.